Halo kaum bumi bergerigi, salam kenal, saya Gary, admin Mas Meno, dan selamat datang di channel Mas Meno Dokumentari. Hari ini kita akan bahas tentang Knights Hospitaller. Mungkin banyak dari kalian yang tahu Knights Templar, ordo terkenal perang salib yang akhir-akhir ini sedang terkenal lagi karena sering sekali disebut sebagai cikal bakal Illuminati dengan semua konspirasinya yang cenderung lucu. Why do they keep shitting themselves? Tapi, tahukah kalian kalau di masa perang salib itu bukan hanya Knights Templar yang menjadi tentara gereja? Dari sekian banyak ordo militer gereja, ada ordo lain yang sebenarnya hampir sama besarnya dengan Knights Templar, dan salah satunya adalah Knights Hospitaller. Nah, hari ini saya akan bahas sejarah singkat dari ordo asli Yerusalem ini yang ternyata masih ada sampai sekarang. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu. Bantu channel ini untuk terus berkembang supaya lebih banyak orang yang tahu banyak hal. Terima kasih dan mari kita mulai topik pembahasan hari ini. Tahun 1040, lahir seorang anak laki-laki yang akan memulai cerita ini. Anak laki-laki ini bernama Gerard Tom, atau yang di kemudian hari akan dikenal sebagai The Blessed Gerard. Ketika tumbuh dewasa, Gerard memutuskan untuk menjadi seorang brooder, dan nantinya pada tahun 1088, dia ditunjuk sebagai rektor dari Bimaristan atau yang biasa dikenal sebagai Fraternitas Hospitalaria, yang merupakan sebuah kompleks rumah sakit di kerajaan Yerusalem yang waktu itu memiliki tugas untuk merawat korban dari tragedi perang salib, terutama yang berasal dari ordo militer gereja. Pada akhir perang salib yang pertama, yakni tahun 1099, bersamaan dengan pembentukan kerajaan Yerusalem, Gerard yang saat itu berposisi sebagai rektor memutuskan untuk menjadikan Bimaristan sebagai pusat dari sebuah ordo baru agar nantinya dia bisa dengan mudah memperluas jangkauan Bimaristan ke berbagai tempat dengan tujuan untuk melindungi para peziarah yang ingin berkunjung ke kota suci Yerusalem. Ordo inilah yang kemudian akan menjadi ordo Knights Hospitaller dengan nama resmi Ordo Fratrum Hospitalis Sancti Ioannes Hierosolimitani, atau yang dalam bahasa Indonesianya berarti Ordo Persaudaraan Kesatria Balai Penyantunan Santo Yohanes Yerusalem. Ya, meskipun nantinya Knights Hospitaller memiliki banyak nama lain, beberapa nama lain yang terkenal adalah Knights of Saint John, Knights of Rhodes, Fraternitas Hospitalaria, Ordo Hospitalari, dan Knights Hospitaller itu sendiri. Saat pertama kali berdiri, ordo ini belum secara resmi diakui sebagai ordo gereja. Artinya, mereka belum diresmikan oleh paus yang saat itu bertahta. Tapi dengan adanya usaha besar dari Gerard dan beberapa petinggi gereja yang melihat niat baik dari Gerard, akhirnya ordo ini diresmikan sebagai ordo berdaulat oleh Paus Paskalis yang kedua pada tahun 1113. Nah, dengan peresmian ini, Knights Hospitaller memiliki hak untuk melakukan segala kegiatan dan agendanya tanpa terikat dengan kerajaan manapun dan tanpa perintah dari siapapun kecuali Paus itu sendiri. Salah satu mimpi Gerard akhirnya bisa terwujud. Namun, bersamaan dengan resminya ordo yang dia dirikan, ketika itu Gerard mulai sakit-sakitan. Tapi, dia terus berusaha untuk membuka cabang-cabang bagi mobilitas Knights Hospitaller nantinya. Namun sayangnya, sebelum semua mimpi Gerard terwujud, Gerard sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Bapa di surga. Setelah Gerard meninggal pada 1120, kepemimpinan beralih ke tangan Raymond Dupuy. Ambisi dari Raymond berbeda dengan Gerard. Ambisinya lebih besar. Salah satu ambisinya yang paling besar adalah menjadikan Knights Hospitaller sebesar sepupu mereka Knights Templar. Akhirnya, dengan dukungan bawahan dan persetujuan Paus, Raymond menggunakan kuasanya untuk menjadikan Knights Hospitaller sebagai ordo militer gereja yang bertugas untuk mengawal para peziarah yang berkunjung ke Yerusalem, sama seperti sepupu mereka Knights Templar.
tapi tentu saja tanpa meninggalkan tugas utama mereka sebagai tenaga medis. Jika Knights Templar menggunakan baju zirah dengan ditutupi jubah putih dengan lambang salib merah, Knights Hospitaller dapat dikenal dengan baju zirah yang ditutupi jubah hitam yang berlambang salib putih sebagai lambang kebanggaan mereka. Dan jika anggota Knights Templar hampir semuanya diisi oleh pria yang berpendidikan militer tinggi, formasi Knights Templar lebih rumit, karena di dalam tubuh ordo ini ada 3 kelompok utama, yaitu kelompok yang pertama adalah pasukan militer yang disebut sebagai The Knights. Kelompok kedua adalah para medis yang biasanya merupakan wanita yang disebut sebagai The Clerics. Dan yang terakhir, para biarawan yang biasanya memberikan siraman rohani kepada anggota ordo mereka. Kalau berbicara mengenai mobilitas pasukan gereja, Knights Hospitaller adalah yang terbaik. Karena dengan pengetahuan medis mereka yang di atas rata-rata, para pasukan yang akan bertempur sudah dibekali pengetahuan dasar mengenai posisi tubuh yang dapat mengurangi cedera mereka ketika mereka sedang menuju atau berada di medan perang. Akibat mobilitas mereka yang sangat efektif, tentara Hospitaller selalu maju ke medan pertempuran dengan jumlah yang sangat besar dan kembali dengan korban yang paling sedikit di antara tentara atau ordo militer gereja yang lain. Nah, dengan daya tahan mereka, nama Knights Hospitaller akhirnya menjadi salah satu momok mengerikan bagi pasukan Islam saat itu. Bahkan ada fakta menarik, di mana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memberikan hadiah khusus bagi siapa saja yang dapat menangkap anggota Knights Hospitaller dengan keadaan hidup. Selama masa produktif mereka, Knights Hospitaller bahkan memiliki 25 benteng pertahanan di Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah? Karena semenjak Perang Salib Kedua dimulai pada tahun 1145, sebagian besar anggota Knights Hospitaller dipindahkan ke wilayah Timur Tengah untuk melindungi gereja Ortodoks Timur dan membantu kerajaan Kristen di wilayah Timur Tengah. Nah, salah satu prestasi terpenting dari Knights Hospitaller adalah ketika mereka berhasil mempertahankan Yerusalem bersama Knights Templar pada akhir Perang Salib Kedua pada tahun 1149. Pada pertempuran ini, Knights Hospitaller menjadi penyuplai pasukan pembantu dan menjadi penyedia logistik bagi tentara lain yang bertempur sambil terus membantu menstabilkan formasi bertempur tentara gereja. Nah, prestasi ini menjadikan Knights Hospitaller menjadi salah satu pilihan utama selain Knights Templar dan Teutonic Knights sebagai penjaga wilayah gereja. Hingga akhirnya, setelah Yerusalem direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada Perang Salib yang ketiga di tahun 1187, jumlah Knights Hospitaller yang masih bertahan di Yerusalem masih sangat banyak. Salahuddin yang saat itu tidak mau ada pertempuran lagi untuk mencegah adanya korban yang tidak perlu dari kedua belah pihak, memutuskan untuk memberikan waktu selama 1 jam bagi semua tentara gereja untuk pergi dari Yerusalem. Berbeda dengan Knights Templar yang saat itu benar-benar terpuruk akibat kekalahan mereka di Yerusalem, Knights Hospitaller hanya mengalami kerugian kecil karena mereka sudah terlebih dahulu memindahkan pusat kepemimpinan mereka di Roma. Meskipun kemudian mereka memindahkan pusatnya lagi di Acre pada tahun 1197, yang saat itu Acre sedang membutuhkan bantuan dalam menahan serangan pasukan Kesultanan Mamluk. Sekedar info buat teman-teman yang main game Assassin's Creed yang pertama, di misi yang ada di Acre itu yang kalian lawan bukanlah Knights Templar, melainkan Knights Hospitaller. Nah, kita lanjut. Pada tahun 1291, sayangnya Knights Hospitaller gagal untuk mempertahankan Acre dari serangan Kesultanan Mamluk. Akibatnya mereka harus pergi meninggalkan Acre dan pergi ke Siprus untuk mengumpulkan pasukannya kembali. Setelah sempat diam di Siprus selama 20 tahun tanpa mengikuti satu kontes militer pun, pada tahun 1309, Knights Hospitaller melancarkan serangan tiba-tiba ke Rhodes, sebuah pulau besar di wilayah Yunani, di mana mereka langsung berhasil menduduki Rhodes, dan di Rhodes juga mereka akan membentuk sebuah negara Kristen yang nantinya akan sangat terkenal dengan kehebatan angkatan laut di wilayah Mediterania selama 200 tahun lebih.
Selama masa aktifnya, bahkan Knights Hospitaller telah melalui 14 pertempuran dahsyat dan sering sekali menjadi kunci kemenangan akibat kemampuan mobilitas mereka yang tinggi. Nah teman-teman, itu tadi masa keemasan dari Knights Hospitaller. Sebelum lanjut ke topik pembahasan yang ketiga, saya kasih jeda waktu 10 detik buat kalian supaya kalian tidak jenuh. Timernya akan dimulai dari sekarang. Semenjak pertengahan abad ke-14, Kesultanan Utsmaniyah berusaha membangun kekuatan militernya di bidang maritim. Akhirnya, pada awal abad ke-15, Kesultanan Utsmaniyah berhasil menyaingi negara-negara lainnya yang memiliki angkatan laut yang kuat. Seiring dengan ekspansi militer mereka untuk menaklukkan wilayah Eropa, Kesultanan Utsmaniyah mulai melakukan penyerangan militer di wilayah lautan. Salah satu target utamanya adalah wilayah Rhodes, yang saat itu tentu saja dikuasai oleh Knights Hospitaller. Pengepungan pertama terjadi di tahun 1480, di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed yang kedua. Namun saat itu, kekuatan militer Kesultanan Utsmaniyah belum bisa mengalahkan kekuatan militer dari Knights Hospitaller, yang dengan gagah berani mempertahankan wilayah kedaulatannya. Setelah pengepungan yang pertama, Kesultanan Utsmaniyah yang sempat gagal bahkan harus melalui 3 kali pergantian kekuasaan untuk membentuk kekuatan angkatan laut yang lebih besar. Akhirnya pada 22 Desember 1522, di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman yang pertama, Kesultanan Utsmaniyah berhasil mengalahkan angkatan laut Knights Hospitaller setelah sebelumnya mengepung Rhodes selama 6 bulan. Ada sebuah cerita rakyat yang di dalamnya berisi alasan dari kekalahan Knights Hospitaller. Di dalam cerita itu dikatakan bahwa penyebab kekalahan Knights Hospitaller adalah buah dari kesombongan Grandmaster Knights Hospitaller yang ke-43 yang bernama Philip Villars de L'Isle-Adam yang sesumbar dengan kekuatan angkatan lautnya. Waktu itu dia mengira bahwa Knights Hospitaller dapat bertahan selama masa pengepungan yang menurutnya tidak akan mencapai 4 bulan. Karena dia yakin kekuatan angkatan laut Knights Hospitaller dapat mengalahkan angkatan laut Kesultanan Utsmaniyah. Ternyata prediksinya salah. Kesultanan Utsmaniyah berhasil melakukan pengepungan selama 6 bulan. Di saat yang sama, Knights Hospitaller bagaikan kupu-kupu yang terjebak di sarang laba-laba. 6 bulan pengepungan menyebabkan mereka terkunci tanpa suplai logistik, bantuan dari luar, dan beberapa kali kehilangan kekuatan tempur. Setelah pengusiran dari Rhodes, Knights Hospitaller harus vakum dari dunia militer selama 7 tahun ke depan. Tahun 1530, Kaisar Romawi Suci sekaligus Kaisar Spanyol saat itu, Charles yang kelima, memberikan sebuah wilayah ke Knights Hospitaller. Wilayah tersebut adalah Malta. Charles memberikan wilayah ini ke Knights Hospitaller sebagai salah satu upaya untuk menyatukan kembali ordo militer gereja sekaligus membantunya mempertahankan wilayah kekuasaannya dengan iming-iming balas dendam ke Kesultanan Utsmaniyah yang saat itu menjadi musuh utama dari Kekaisaran Romawi Suci. Dengan Grandmaster yang masih sama dan menyimpan dendam atas pengusiran mereka dari Rhodes, Knights Hospitaller menerima tawaran tersebut dan mereka berusaha untuk berbenah. Selama 35 tahun dan 5 kali pergantian Grandmaster, Knights Hospitaller memperkuat militernya di semua lini. Akhirnya tibalah sebuah event di mana Kekaisaran Romawi Suci, Kekaisaran Spanyol, dan Kekaisaran Austria saat itu sedang mengalami pertempuran dengan Kesultanan Utsmaniyah di dalam event yang disebut sebagai Peperangan Utsmaniyah-Habsburg. Di pertempuran yang terjadi di tanggal 18 Mei sampai 11 September 1565 yang akan dikenal sebagai Pengepungan Malta, Knights Hospitaller mendapatkan kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Dengan persiapan yang lebih matang dan bersama dengan sekutu dari 3 kekaisaran, Knights Hospitaller yang saat itu dipimpin oleh Grandmaster yang ke-48 yang bernama Jean Périssot de Villiers
memimpin 8.500 pasukan dan warga Malta melawan Angkatan Laut Utsmania dengan total pasukan 48.000. Meskipun kalah jumlah, akhirnya dengan memanfaatkan medan perang dan wilayahnya, Knights Hospitaller berhasil mengalahkan Angkatan Laut Kesultanan Utsmania yang saat itu di bawah komando Kizila Mendi Mustafa Pasha dan Piale Pasha. Dalam pertempuran selama 5 bulan ini, tentara Utsmania kehilangan hampir 35.000 pasukannya, sedangkan Knights Hospitaller dan sekutunya kehilangan 2.500 pasukan, 7.000 penduduk Malta, dan 500 tawanan perang. Akibat dari pertempuran ini, Knights Hospitaller kembali dipandang sebagai ordo militer terkuat milik gereja. Ditambah lagi, semenjak kekalahannya di Malta, Kesultanan Utsmania tidak pernah menyerang wilayah Kekaisaran Romawi Suci melalui Malta. Sebagai hadiahnya, akhirnya Knights Hospitaller secara resmi menjadikan Malta sebagai markas utama mereka. Meskipun sempat berjaya di pengepungan Malta dan bertahan selama hampir 300 tahun tanpa gangguan, Knights Hospitaller akhirnya harus kembali menelan kekalahan saat berusaha menangan serangan Prancis di bawah pemimpinnya Napoleon Bonaparte pada tahun 1798. Di hari itu, Malta kembali diserang, dan kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari ambisi Napoleon. Akhirnya, Knights Hospitaller sekali lagi harus bertekuk lutut di bawah kaki musuhnya dan dipaksa meninggalkan markasnya. Bahkan kali ini, mereka harus berpindah-pindah markas selama pergantian dari abad ke-18 ke abad yang ke-19. Akhirnya pada tahun 1814, melalui Traktat Paris, Malta menjadi milik Britania Raya. George yang ketiga, yang saat itu adalah Raja Inggris, mengembalikan Malta kepada Hospitaller sebagai hadiah karena Knights Hospitaller adalah salah satu pelindung gereja. Namun kali ini, Knights Hospitaller harus mengurangi tugasnya sebagai ordo militer dan harus lebih fokus ke tugas awalnya sebagai tenaga medis dan ordo yang bergerak di bidang kemanusiaan. Semenjak saat itu, Knights Hospitaller resmi bernama Ordo Militer Berdaulat Malta, dan mereka terus bertahan meskipun Malta sudah merdeka dari Inggris pada 21 September 1964. Saat ini, Knights Hospitaller, Ordo Militer Berdaulat Malta dipimpin oleh Grandmaster ke-80 mereka dengan gelar Lieutenant of the Grandmaster yang bernama Marco Luzago, dan dengan pusat kekuasaannya yang berada di Roma di bawah perintah Paus. Dan saat ini mereka terus melakukan tindakan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam sebagai tenaga medis di medan peperangan dan lain sebagainya. Nah teman-teman, itu tadi sejarah dari Knights Hospitaller. Siapa sangka ordo militer yang awalnya berasal dari tenaga medis zaman perang salib ini terus bertahan sampai sekarang, dan mereka harus kembali ke tugas awal mereka meskipun mereka sempat menjadi ordo militer yang sangat kuat. Nah, di video berikutnya saya akan membahas salah satu ordo militer yang sudah sempat saya singgung sebelumnya. Mereka adalah Teutonic Knights. Dan it's the end of the line. Saya Gary Admin Mas Meno. Saya minta maaf kalau suara saya sedikit aneh karena saat ini saya sedang pilek. Kalian bisa lihat muka saya di Instagram saya @yourattack_titan. See you in the next video dan bye-bye.